Ibu aku tuh juga gak nyangka bang aku bisa terjun ke industri musik. Soalnya pas ke Jakarta kan aku gak diizinin. Oh kamu Kayak- kabur? Iya. Jangan dicontoh. Jadi kayak aku kabur dari kuliah. Tapi aku lebih fokus dance karena aku masuk ekskul dance-nya dan aku sempat jadi kapten dancer. Oh my god, Wow. ini keren banget. Itu sebuah fun fact dari aku sih. Aku sebenarnya mantan dancer ya. Aku ngerasa Tuhan Allah tuh baik banget Ki. Mengatur jalanku, merangkai ceritaku satu persatu bagaimana gitu. Kamu pernah ada di fase yang kamu marah sama Tuhan gak? Halo. Halo. Selamat datang. Hai. Agak ini Ada apa dengan ngos-ngosan? kayak abis naik tangga. Sorry. Iya. Abis naik tangga aku jadi ngos-ngosan. Tapi ini satu lantai doang tangganya. Iya. Jadi kayak emang seperti itu. Oh Aku iya. akan sesak napas kalau naik tangga kayak gitu. Oke. Jadi kamu dari SMA udah emang suka sesak? Sering sesak napas. Jadi kayak aku tuh sering dijemput almarhumah ibuku di sekolah karena harus ke rumah sakit paru-paru. Oh my god, aku nggak tahu. It's okay. Oh, oke. Aman. Emang gagal turunan atau emang karena? Enggak tahu kenapa sesak napas aja. Mungkin karena punya asam lambung juga ya. Oh, make sense, Jadi make sense. kan gitu aku nggak ngerti juga. Make sense, make sense. Aku juga dulu punya sakit paru-paru. Oh iya. Pneumonia dulu. Oh oke. Yes, Aku alhamdulillah nggak sampai yang ada namanya gitu, ngerti nggak? Ada penyebutan nama penyakitnya, alhamdulillah nggak ada. Oke. Jadi kayak oke. Tapi kata dokter apa biar kamu bisa lebih nggak terlalu sesak napas? Aku lupa lagi udah SMA, maaf ya. Terus udah itu aku udah jarang juga ke rumah sakit paru-paru tuh. Udah pas SMA aja itu. SMA aja itu ya. Tapi kalau di panggung gimana? Kan lebih banyak makan energi. Iya benar. Tuh kamu gimana? Di panggung tuh aku juga sering sesak napas di Oh panggung. my god, kita nggak tahu. Gak apa-apa. Jadi yang buat sesak napas karena aku menari di atas panggung, menari. Terus mungkin karena baju aku juga berlapis-lapis. Iya. Kebetulan aku suka nge-layer baju. Jadi sekarang tuh kalau manggung next panggungannya kayaknya aku nggak bakal berlapis-lapis lagi. Mungkin 2 lapis aja. Kan biasanya aku sampai 4 lapis Kak. Oke. Iya. Wow. Jadi itu lesson learn-nya ya. Yes. Gak apa-apa aman. Gak apa. Tapi kamu ada olahraga rutin atau apa? Gak ada. Nah. Gak ada, itu yang tidak aku lakukan sih. Emang belum ada interestnya aja. Menurut aku sih Iya, olahraga tuh Harus dari kita. Enggak kayak hidayah, Oh, hidayah hidayah. kita beriman gitu loh. Oh iya benar. Aku Aku juga ngerasa- sering olahraga. Aku selama 29 tahun kayak nggak pernah olahraga sama sekali Oh, gitu, iya. kayak nggak suka, benci lah. Terus tiba-tiba pas Saturn return langsung convert gitu. Oh iya. Iya, jadi olahraga gitu. Keren banget. Kamu Itu juga kan gitu menurut aku kayaknya. yes, makanya aku harus mencoba itu sih, olahraga. Nggak, tapi itu hidayah, nggak bisa. Oh hidayah gak bisa ya. Hidayah, olahraga tuh adalah hidayah. Benar-benar. Iya, nggak bisa dipaksa. Oke. Males kan? Iya. Mungkin aku bisa lihat karena tunanganku sering nge-gym ya. Jadi kayak mungkin hidayah dari situ gitu. Bisa. Kayak dia sehat kok gue enggak gitu. Iya. Jadi bukan lomba juga sih sebenarnya. Iya, tapi kayak ya pintu hidayah kan, inspirasi Pintu dari hidayah. situ, bener. Mungkin dia bisa aku jadikan inspirasi. Bisa. So guys, kita lagi di breakdown barengan sama Feby Putri dan senang sekali, terima kasih banyak sudah hadir di Aku sini. yang terima kasih Terima sudah kasih. diajak. Thank you. Oke, Feb, tapi Yes. kalau dari kamu sendiri, kamu sadar kamu pengen ada di industri ini gitu ya? Iya. Sebagai musisi, sebagai seniman gitu. Itu dari kapan? Aku itu, jadi aku kan awalnya nge-cover lagu bang. Nge-cover lagu. Aku suka sekali bernyanyi, suka menciptakan improve. Makanya aku nge-cover lagu orang, terus aku nge-improve gitu. Pakai improvean aku. Dari SMA tuh. Terus udah itu aku pindah ke Jakarta untuk memulai semua ini. Oh, kamu di mana dari tadi? Makassar. Ah, Aku I see. Makassar, Sulawesi Selatan. Aku 2019 pindah ke Jakarta untuk memulai semua ini, untuk masuk ke industri tanpa tahu industri musik itu seperti apa. Jadi benar-benar harus dari nol banget. Aku gak tahu gimana sih cara produksi lagu.
Jadi kayak benar-benar semuanya dimulai dari nol. Aku nggak tahu tentang pemahaman industri musik seperti apa, bisnisnya seperti apa, bahkan produksi lagunya seperti apa. Aku nggak tahu, tapi aku tetap berani untuk ke sini. Sendiri? Enggak, sama kakak. Sama kakak. Tetap aja keren Iya. betul. Tapi sekarang udah sendiri juga sih. Itu tahun berapa waktu itu? 2018 akhir, dan akhirnya di 2019 aku buat YouTube channel nge-cover full lagu. Dan abis itu aku memanfaatkan keadaannya sebenarnya, karena coveran lagu aku tuh banyak orang yang suka, subscribe-ku tiba-tiba banyak, viewersnya banyak, jadi aku memanfaatkan situasi itu untuk membuat lagu pertamaku, Halu. Jadi emang aku sangat sadar sih, industri musik tuh aku emang sadar pengen masuk ke situ gitu, bukan tanpa sengaja yang tiba-tiba masuk aja gitu, bukan, emang sengaja. Awalnya tuh aku kuliah Bang di Makassar cuma 3 bulan. Jadi kamu masih umur 19, 18 waktu pindah ke sini? 18 tahun. Ini boleh depan ya? Boleh, memang harusnya di depan. Nah, lebih nyaman kan? Boleh. Nah, oh gitu, berarti kamu lahir 2000? Bener, 2000. Enak banget ya, ngikutin umur kamu ya, gampang ya? Iya sih, bener. Oh gitu, gila ya. Anak 18 tahun, Feby yang 18 tahun kebayang di Feby yang 25 ini? Enggak, sama sekali enggak. Bahkan nggak kebayang bisa berdiri sendiri akhirnya sampai sekarang. Dan nggak kebayang juga masalah-masalahnya ternyata ada. Kalau kita sama sekali nggak nerawang industri musik itu seperti apa, kayak gitu loh Bang. Cek. Boleh. Maaf. Nggak apa-apa, aman. Sorry. Ini kita santuy itu. Sesantuy itu. Gak ada, jangan, sorry. Aku juga orangnya nggak enakan soalnya. Oke, takut kepidan kayak gini, padahal nggak boleh, maaf. Boleh. Oke, siap. Ntar kita sama-sama nggak enakan kan? Jadi isinya nggak enakan doang. Nggak enakan semua. Oke, Feb, lanjut. Berarti waktu 2018 kamu memutuskan untuk ke Jakarta gitu ya, berkarir bertotal gitu. Pertaruhannya seperti apa sih? Karena kan kita bermain musik dari yang hobi sampai ke karir itu kan susah banget bertakut transisinya. Betul banget. Jadi kayak aku pun juga sangat bersyukur sih Bang, dari hobi aku bisa ternyata menjadi kerjaanku. Sebenarnya. Tapi stres gak? Apa? Stress sempat ya? ada. Sempat ada. Apa tadi pertanyaannya Bang? Transisinya seperti apa ya? Sebenarnya waktu aku ke Jakarta tuh aku di higher label. Aku masuk label, tapi ternyata tidak sevisi misi sama label tersebut, jadinya keluar, jadinya independen. Gitu sih. Terus ternyata ngelewatin hitam putihnya si independen itu seperti apa gitu. Yang tadi aku bilang aku nggak tahu apa-apa. Bisnis musiknya nggak tahu, cara produksinya kayak gimana aku nggak tahu. Jadi kayak ngelewatin hitam putihnya itu sih. Itu tantangannya sih sebenarnya buat aku. Itu yang kamu jadi nama album jadinya. Oh iya benar. Wow, jangan lupa mendengarkan album. Ya, benar, jangan lupa mendengarkan album Hitam Putih. Hitam Putih. Oh gitu. Oke. Tapi aku suka sih artworknya Hitam Putih. Kayak kamu setiap lagunya ada maknanya gitu segala Terima kasih banyak. Abang udah dengerin? Udah. Makasih banyak. Gokil. Nah, kalau dari kamu sendiri akhirnya memutuskan ini dibawa menjadi konser tour gitu. Iya. Itu gimana? Jadi, cerita gagasannya dari kapan? Ini kan udah jauh sekali. Kayak menurut aku ini apa ya, karena aku yang ngejalanin kali ya. Walaupun 6 tahun aku di Jakarta dengan proses yang tadi aku ceritain, 6 tahun tuh terasa lama bagiku. Tapi bagi orang-orang 6 tahun tuh cepet. Bagi orang-orang ya 6 tahun tuh terasa lama bagiku. Jadi cerita yang tadi aku ceritain pas awalku itu sudah jauh sekali prosesnya sampai aku bisa ingin bikin tour sekarang gitu. Jadi aku merilis album Hitam Putih di tahun 2024. Dan di 2025 aku diberi kesempatan akan membuat tour Hitam Putih itu. Itu aku sangat bersyukur sih Bang. Ketika musisi memiliki konser tunggal, tour, sepertinya itu cita-cita seorang musisi itu hanya konser tunggal dan tour kayak gitu sih menurut aku. Dan rilis lagi, terus nyanyiin lagi di panggung kayak gitu sih. Sebenarnya aku sangat bersyukur bisa mempunyai tour tersebut. Dan kamu udah yakin itu kecapai di umur karir kamu yang di 6 tahun ini? Dulu waktu Enggak. Aku tuh nggak yakin. Aku orangnya pesimis. Seriusan? Agak pesimis aku sebenarnya. Kamu apa zodiaknya? Aquarius. Oh iya benar, agak pesimis sih. Sebenarnya dia ngikutin alur tapi pesimis juga. Biasanya yang kuatin itu adalah orang-orang terdekat. Biasanya kalau manajerku nih, aku kayak pesimis, satu lagi nggak pede, kayak gue nggak mau kayak gini ngelakuin kayak gini soalnya gue takut kayak gini. Terus udah itu manajer gue itu cuma kayak
ngirimin screenshotan orang, ngirimin screenshotan orang-orang yang berkomentar baik biar gue jadi kuat lagi. Jadi kayak ini lihat nih, banyak orang yang support kamu, banyak orang yang masih baik sekali sama kamu. Jadi screenshotan komentar IG, komentar TikTok, komentar YouTube itu di screenshotin sama manajer gue biar gue nggak pesimis gitu. Oh tuh, jadi kalian jangan lupa untuk selalu kasih tahu gitu ya hal-hal baik tentang Feby gitu ya. Itu jadi afirmasinya Feby juga gitu. Iya benar. Bener. Gitu. Sampai hari ini tuh banyak loh orang-orang yang termotivasi karena halunya Feby Oh gitu. iya, terima kasih banyak. Iya kan, gila kan. Sekarang Halu tuh awal aku rilis sebagai single yang homesick gitu kan. Terus sekarang Halu tuh udah beda makna bang setelah ibu aku pergi. Turut berduka ya. Terima kasih pergi. Itu tuh tentang ibu aku sekarang. Jadi aku merilis kembali Halu mempersembahkan ibu. Refnya itu yang nyanyiin ibu aku. Oh my god. Aku tuh sebagai anak yang mempunyai ibu yang suaranya sangat ciamik. Aku suka banget suara ibu aku, tinggi banget, apalagi pas dia ngaji. Tinggi banget. Dan aku tuh pasti mempunyai cita-cita pengen banget lah collab sama ibu aku sendiri gitu. Tapi gak pernah kesampaian karena jauh, gak pernah nanti. Itu kamu pendam sendiri tadinya mau collab itu? Iya, nanti aja sampai akhirnya cuma bisa diedit suaranya. Gitu sih. Oke. Jadi lakuin segala hal yang membuatmu lakuin segala hal yang pengen kamu lakuin di waktu itu, karena kita nggak tahu ke depannya tuh hilang atau gimana gitu. Bukan hilang juga sih sebenarnya, kayak pergi jauh gitu. Iya, benar sih. Jauh. Ibu kamu mensupport kamu di musik seperti apa dari kecil? Dari aku tuh awalnya gimana ya? Ibu aku tuh juga gak nyangka bang aku bisa terjun ke industri musik. Soalnya pas ke Jakarta kan aku gak diizinin. Oh kamu kabur? Iya. Jangan dicontoh. Jadi kayak aku kabur dari kuliah. Jadi aku bilang tuh kayak kakak kamu keren juga ya? Iya keren, sama-sama keren. Keren banget. Dia ngajak dia tuh selalu dari awal yang ngajak aku. Terus udah itu aku jadinya mau, karena ya industri musik bro gitu kan. Ini yang selama ini aku mau. Jadi aku kabur, aku lagi kuliah cuma 3 bulan doang. Terus ada tawaran label tersebut. Jadinya aku kabur dari kuliah itu. Itu jangan dicontoh ya teman-teman. Kebetulan itu cerita hidupku. Iya. Kebetulan kayak gitu. Tapi momen waktu akhirnya ibu kamu tahu itu semua gimana? Iya, karena aku tuh bilang kayak aku akan membuktikan dengan satu single, yaitu Halu. Dan alhamdulillah banyak yang dengerin, banyak yang suka, dan banyak nyanyiin pas aku manggung. Jadi ibu aku oke lah, teruskan perjalananmu kayak gitu. Gila, respect sih. Sebenarnya karena kan pasti orang tua, aku juga jadi orang tua kayak worry deh. Iya. Worry deh kayak anak gue pergi ke Jakarta kan apalagi di mata orang tua atau di pikiran orang tua kan kayak pergaulan bebas. Iya kayak gitu. Oke. Nah tapi di titik apa yang kamu akhirnya tahu kalau ibu kamu tuh udah bangga sama kamu? Pas Halu sih. Pas Halu itu. Oke. Karena aku membuktikannya di situ, di single pertama aku. Udah langsung tas. Iya. Dan itu alhamdulillah banget, aku juga bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah membantuku juga. Bener. Karena itu salah satu kayak aku diridoi sama ibuku. Awalnya kan sebelum ada Halu kayak pulang aja lah kayak gitu-gitu kan. Kayak, ada perasaan itu? Iya, bahkan ibu aku nyamperin aku ke kos ke Jakarta. Jadi kita tuh di kosnya kan kecil kan. Jadi ibu aku nginep aja di situ untuk melihat aku. Oke. Gila ya. Keren ya kamu ya. Ya alhamdulillah ya Allah. Rasanya apa seperti sekarang nih menjadi musisi dengan 11 juta pendengar lebih? Rasanya apa ya? Sangat bersyukur sih sampai hari ini bang. Dari awal aku ngerantau. Oke. Karena dari awal ngerantau kesyukuranku beda. Terus udah itu pas jalan kesyukuranku beda lagi. Sekarang sampai di titik ini kesyukuranku atas segala hal yang sudah aku capai gitu. Dan bentar lagi akan tur kayak wow. Tur tuh menurut aku nggak tahu aku norak apa enggak ya. Tapi kayak tur konser tunggal tuh menurut aku sangat keren aja gitu. Rockstar banget gue ya kan. Iya sih, certified musician gitu jadinya. Iya, amin ya Allah kayak gitu. Bener sih. Tapi iya aku kebayang sih, itu keren banget sih. Kamu naik HS gitu kan, keliling kota gitu kan. Respect sih, itu keren. Itu mimpi semua musisi sebenarnya. Oke. Kalau waktu kecil sendiri tuh kamu artis idolanya siapa sih sebenarnya? Waktu kecil? Iya. Ingat gak? Yang mungkin jadi motivasi kamu juga untuk bisa terus mengejar mimpi. Waktu kecil tuh
Waktu SD itu aku suka Michael Jackson. Oke. Michael Jackson karena aku suka dia menari di atas panggung, menari dengan bebas sekali. Sampai wallpaper HP itu Michael Jackson. Jadi waktu itu tuh disuruh kumpul HP sama guru pas SD. Terus udah itu dikumpulin HP, terus kelihatan wallpaper aku yang HP BlackBerry. Kelihatan wallpaper aku, terus bilang, kenapa kamu jadiin wallpaper orang yang udah meninggal kayak gitu loh, Kak. Terus kayak ya aku suka King of Pop gitu. Oke. Terus akhirnya ya udah gitu guru. Iya, jadi ya udah guru aku. Terus udah itu sebenarnya pas SMP aku tuh fokusnya di dance. Oh, kamu ngedance juga? Aku ngedance dari SD sebenarnya. Tapi SD tuh aku suka bernyanyi sambil dance juga. Aku sampai battle dance. Wow, sampai battle dance di belakang sekolah. Keren banget. Iya, jadi kayak film-film step up gitu ya. Iya benar. Anjay. Step up gue kayak mus gitu. Gila, keren banget itu. Terus udah itu pas SMP akhirnya tergeser sedikit hobi aku nyanyi. Aku tetap hobi nyanyi. Aku biasanya upload di SoundCloud kayak gitu, ngerekam suara. Tapi aku lebih fokus dance karena aku masuk ekskul dance-nya dan aku sempat jadi kapten dancer. Oh my god. Ini keren banget. Itu sebuah fun fact dari aku sih. Aku sebenarnya mantan dancer ya. Oh my god. Terus pas SMA malah aku fokus bernyanyi aja. Karena pas aku mau masuk dance, nah itu tadi karena aku kayak ada sesak napas, aku udah dilarang ibu aku ngedance. Oh, dulunya gak sesak nafas? Enggak. SMP tuh kayak wow, lentur banget say. Bener-bener kayak lentur banget. Terus gak ada sesak. Pas SMA gak tahu kenapa. Mungkin karena dance itu aku juga gak tahu sih. Gak tahu ya. Udah capek mungkin ya. Ya apa-apa, ada berkah yang lain juga ya kan. Iya dijalanin betul. aja. Aku sampai punya, waktu itu karena aku lebih suka dance daripada nyanyi, aku sampai punya cita-cita pengen punya studio dance. Respect. Pengen punya jadi kayak cita-citaku jadi penyanyi. Tapi pas SMP yang aku dance banget tuh kan cita-cita kita berubah kan bang. Aku sekarang gak pengen jadi penyanyi lagi, tapi pengen jadi guru dancer kayak gitu. Guru dancer. Terus pas SMA ya udah dance gak usah dulu, jadi nyanyi gitu. Udah deh kembali lagi tuh cita-cita penyanyiku. Tapi menurut aku ya nggak tahu ya, aku sebagai orang ya yang selalu berusaha menepati janji aku masa kecil gitu. Oh oke, sama. Iya kayak sama. Sekarang nih aku dulu kayak aku pengen jadi penyiar radio gitu kan. Keren. Terus kayak aku di tahun ini aku dulu kecil pernah pengen jadi cheerleaders gitu. Oh iya. Aku eksekusi gitu kayak out of nowhere, aku udah umur 30-an lebih gitu, kayak gue belajar cartwheel, belajar handstand gitu. Encok gitu. Cuman aku akan ketemu yang kecil pasti seneng gitu. Iya sama. Dan menurut aku kamu harus eksekusi itu sih. Bikin studio dance sendiri menurut aku keren sih. Sebenarnya kalau studio dance tuh aku udah nggak bakal sih bang. Karena sebenarnya udah bukan di situ lagi jiwaku. Tapi aku tetap ngedance di, bukan dance yang wow seksi dancer di atas panggung, bukan. Bukan. Kebetulan aku SMP tuh kayak udah ada seksi dancernya gitu loh bang. Yang kayak oh my god, yang kayak belum pakai jilbab. Iya. Yang masih kayak kamu udah pakai jilbab itu dulu? Belum. Jadi kayak benar-benar rambutnya harus dikibas. Kibas kayak gitu. Terus sekarang tuh aku paling nari-narinya di atas panggung. Iya. Makanya kalau misalnya ada orang yang bilang kayak ih too much nih Feby manggungnya, mungkin karena aku anak dancer dulu. Iya. Kayak gitu. Mungkin kalau kayak abang nih harus nge-eksekusi yang di masa kecil. Soalnya SMA tuh aku punya lagu. Aku punya lagu judulnya Sendiri Dulu. Itu adalah lagu pertama yang berhasil aku buat. Pasti seneng banget kan, kayak aku berhasil membuat lagu, menciptakan lagu, judulnya Sendiri Dulu. Terus udah itu aku pengen waktu 2016 tuh udah masuk studio tapi gak jalan gitu loh. Studionya pun juga studio rumahan gitu loh bang. Terus gak jalan dan akhirnya beberapa hal juga mahal kan. Mahal. Untuk merealisasikan itu, jadi makanya nanti aja deh. Padahal cita-citaku aku pengen masuk studio rekaman yang bener studio rekaman. Cita-citaku bla 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 banyak banget, dan akhirnya aku realisasikan di 2023. Menjadi EP 2016. Jadi di dalam EP 2016 itu adalah refnya semua diciptakan oleh Feby Putri 2016. 16 tahun dan 17 tahun. Sedangkan yang lain-lainnya, verse-nya, kodanya, pre-chorusnya itu diciptakan oleh Feby Putri sekarang. Anjir, keren banget. Jadi kayak mereka collab gitu loh. Keren banget kamu bisa terus kayak gitu. Pasti Feby dulu nih seneng banget gitu. Iya. Cita-citanya akhirnya terkabul kan. Lagu yang Sendiri Dulu tuh akhirnya sekarang udah menjadi aransemen yang Feby Putri sekarang. Keren banget. Rock and roll keren. Terima kasih. Ngejaga api mimpi yang masa kecil segala macam itu susah banget. Ya kan?
Jadi ya respect banget. Iya, maksudnya kayak aku pun juga ciptainnya kalau nggak salah tuh aku ciptainnya pakai baju SMA gitu bang. Jadi kau biar reminiscing masa-masa itu lagi gitu ya. Oke, cool. Sekarang aku penasaran lagi sama kamu. Sekarang di Twitter lagi banyak banget video-video yang si Baila, Nona Baila. Wah, maaf banget. Menyanyikan lagu kamu lagi gitu. Oke. Kamu udah lihat belum video? Belum, maaf banget. Ada. Gak tahu yang mana. Ada. Pokoknya. Di Twitter. Aku di Twitter video-videonya. Tapi kamu tahu Nona kan? Nona tuh yang Baila, yang 88 Rising. Oh iya, yang grup itu kan? Oke, yang Indonesia Soul itu keren banget. Iya, dia menyanyikan lagu kamu. Hah? Iya, jadi kayak lagi rame aja lagi video-videonya nih. Mana? Yang ini nih. Iya. Oh. Jadi ini sebelum debut 88 Rising. Iya. Gitu, oh my god, keren banget. Siapa namanya? Baila, terima kasih sudah menyanyikan laguku. Keren banget Nona. Baila dan seluruh anggota di dalamnya keren sih. Dance gimana tuh? Dance lagi kan. Aku bilang dance keren banget. Dance keren ya. Dance tapi gue seluntur mereka dulu bang. Ini pede banget sih, gue pick me banget ya bang. Enggak. Gue percaya lu kapten dance, Feb. Lu harus percaya lu kapten dance. Gue seluntur itu dulu bang, tapi bener-bener sekarang udah kaku banget. Nah, sekarang udah kaku banget sampai mana aku kayak yang olahraga tadi kan bang. Iya. Apa gue olahraga dance aja ya? Iya. Iya kali ya bang ya. Iya. Aku punya beberapa teman member JKT48. Oh, iya. Setelah mereka keluar dari JKT, badannya membesar segala macam. Oke. Karena mereka nggak olahraga. Tapi yang bisa bikin mereka on track lagi adalah ngedance. Itu bagus, keren. Itu kuncinya. Coba saya simpan di otak dulu, sampai di pikiran, siapa tahu. Amin. Nyampe ke hatiku ya. Bener. Hai Baila, mungkin bisa collab langsung Nona ya, barengan sama Feby Putri. Oh boleh. Ada dance-nya. Nah. Iya, who knows, kita nggak tahu. Iya mungkin ya. Iya kan. 88 Rising, please hubungi manajer Feby. Sebenarnya kalau yang label siapa namanya? 88 Rising, Baila, Nona. Bukan. Itu kan Niki ada dalam situ kan. Halo Kak Niki, aku Feby. Salam kenal. Aku punya notasi tuh yang pas aku ciptain notasinya aku kayak ini bagus banget nyanyiin Niki. Kayak gitu loh, tapi aku gak tahu Niki mau gak ya. Bisa, nah Niki boleh. Niki, Baila, Feby, mantep lah. Aku malu. Iya. Pengen kasih lagu aja sih sebenarnya, tapi semoga. Terus ada JKT48. Iya. Itu juga aku punya notasi yang kayak ini cocok banget JKT. Ngerti gak sih bang? Aku selalu buat notasi, selalu buat lagu, tapi itu tuh kayak ini bukan untuk gue. Kayaknya ini cocok banget dinyanyiin kayak Kak Niki atau dinyanyiin JKT tuh cocok gitu. Gue kayak gitu. Tapi belum dirilis lagunya. Belum. Kan gue harus approach gitu kan bang. Iya. Tapi gue malu, gue takut, ngerti gak sih? Kayak pesimis lagi tuh. Soalnya kan manajer gue tuh yang kayak ayo dia percaya ke labelnya gitu. Tapi aku takut ditolak aja sih sebenarnya. Takut kayak enggak, ini bukan gue banget gitu. Takutnya cuma pikiran aku yang kayak gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa, let's see. Karena kan kamu sudah dalam satu album yang sama bersama JKT48 ya, di album Keluarga Cemara. Musikal Keluarga Cemara. Itu dia. Lagu-lagu Cemara judulnya. Nah, itu gimana? Kan nanti pasti kemarin udah ketemu preskon bareng kamu. Iya, aku preskon bareng kemarin. Tapi aku belum berani ngomongin itu sih kayaknya ini label to label deh harus. Takutnya. Iya bener. Takut aja sih. Halo Melody kayak gitu. sebagai GM JKT. Aku kenalnya Feni. Feni ya. Kita pada satu project terus ketemu lagi kemarin. Nah bener. Menurut aku bisa sih kayaknya. Amin, semoga ya. Kamu gimana kemarin jadinya pas musikal di-approach sama musikal Keluarga Cemara? Aku seneng banget. Jadi waktu itu kan aku awalnya dikasih lagu Indah Apa Daya, terus udah itu mau diganti kan. Oh diganti yang mana? Feby diganti ini aja. Aku belum tahu juga judulnya. Karena aku langsung cut kayak enggak, aku mau Indah Apa Adanya aja. Please Indah Apa Adanya. Jadi akhirnya tetap Indah Apa Adanya. Soalnya produserku kan tunanganku sendiri. Iya. Tunanganku sendiri. Terus produserku tuh udah bikin intronya gitu loh, Bang. Oke. Terus pas dibikin tuh aku udah suka. Jadi kayak enggak, ini gue udah punya pikiran juga apa improve-annya si Indah Apa Adanya. Jadi gue pokoknya tetap lagu Indah Apa Adanya. Jadi menyenangkan sekali sih ngisi-ngisi notasi baru tuh di lagu orang tuh kayak itu kayak aku tuh suka banget nge-improve lagu bang. Emang itu bidang kamu gitu jadi ya. Jadi kayak aku kalau diajak apa ya? Diajak musisi nyanyiin lagunya, aku tuh kayak
ayo aja kalau aku suka lagunya ya, ayo aja gitu. Tapi aku izin nambahin improve kayak si Prince Hussein kemarin itu collab sama aku, bang aku izin nambahin improve ya, soalnya lagunya aku udah bagus banget gitu. Terus aku tambahin improve dan akhirnya si Prince juga mengizinkan dan ngeyain, dan alhamdulillah kayak oke, rame juga ya itu ya. Iya kemarin. Udah kemarin baru diposting juga sama Prince aku lihat. Iya. Postingannya. Udah nyampe di angka tertentu. Udah nyampe di angka tertentu. Oh iya. Yo. Tapi sebenarnya hidup itu selalu diukur dengan angka gak sih menurut kamu? Apa? Hidup tuh selalu diukur dengan angka gak sih? Angkanya angka umur atau? Bisa angka umur, bisa angka pencapaian. Gimana ya? Enggak sih, kalau aku gak pernah ukur lagi bang. Kalau aku enggak. Kamu tuh menjalani hidup seperti apa sih? Karena seperti air. Lirik kamu tuh bener-bener menyelekit banget kan. Menjalani hidup tuh aku mempunyai beberapa masalah sih kemarin kayak gitu. Jadi setiap kayak apa ya, obat aku tuh nulis bang. Apa yang aku rasakan, aku sekarang kurang percaya sama orang kalau cerita. Oh iya. Iya, jadi mending nulis aja. Kecuali satu orang ya, itu ya aku ceritanya ke satu orang aja, tunangan aku. Dia tuh kayak udah best friend banget sama dia. Tapi itu tuh kayak gue pengen tumpahin lagi gitu, jadi lagu. Kayak gitu. Okay. Dari masalah-masalah kemarin tuh kayak gue udah gak percaya deh sama orang kalau cerita sama orang. Kayak gitu. Terus ada masalah-masalah kemarin yang tentang kerjaanku bla bla bla. Jadi itu tuh kena ke hatiku sakit gitu. Jadi aku buatin lagu. Oke. Bentar, kamu tuh menulisnya adalah kayak bentuk diary curhat dulu, terus diambil lagi jadi ke lagu, atau udah langsung ke lagu, jadi lagu? Aku sekarang itu bisa dua-duanya. Oh, keren juga. Bisa musiknya dulu. Biasanya aku lewat musiknya ngeinterpretasikan, bener gak bahasa aku, ngeinterpretasikan si perasaanku dari musiknya dulu. Terus aku tambahin notasi dan liriknya, atau enggak kadang langsung ambil gitar untuk barengan sama liriknya bang. Jadi bisa sih kedua itu dipakai kalau bisa dua-duanya. Kalau lagu Perasaan yang Baru Tumbuh gimana? Perasaan yang Baru Tumbuh itu dari gitar dulu. Oh oke. Dari gitar dulu. Ya. Nah kamu akhirnya jadi director di video klipnya. Iya, Perasaan yang Baru Tumbuh. Alhamdulillah banget. Jadi tau gak, pas dia masih jadi demo bang, masih jadi demo yang tadi aku bilang gitar yang aku rekam dulu, itu aku udah pikirin konsepnya. Di tahun 2023 aku udah mikirin konsep MV-nya. Wow. Jadi kayak udah kebayang gitu, wah ini yang dirasain orang-orang, yang mana aku setiap hari mendapatkan DM yang selalu menceritakan hidupnya. Sebenarnya itu gak apa-apa banget, aku dijadiin tempat bercerita tuh gak apa-apa banget. Sampai sepanjang itu orang-orang tuh nyeritain hidupnya. Oh my god. Jadi kayak aku membuat lagu itu, terus aku langsung kebayang konsep MV-nya gitu. Oh oke, wow. Makanya kamu decide ini harus gua nih direkturnya gitu. Iya. Jadi aku pernah sebenarnya kayak udah nge-approach ke PH lain gitu kan, untuk nge-direct, tapi kayaknya banyak yang diubah. Konsepnya banyak yang diubah, jadi aku nggak mau ngubah konsepnya aku udah pikirin dari 2023, dan ini harus terrealisasikan kayak gitu sih. Jadi aku ngambil alih ngedirect sendiri. Soalnya itu pertama kali aku ngedirect. Awalnya aku takut banget bang, kayak harinya kapan ya aku syuting, lupa. Harinya tuh makin mendekati kayak ini gue gimana ya. Gue sampai duduk bareng sama sutradara, sutradara yang ngajarin gue kayak, bang siapa? Gimana sih di lokasi? Siapa? Kok gue tiba-tiba lupa namanya sih? Ya ada lah pokoknya ya. Gue maaf ya bang, sumpah gue kenal banget lo, tapi kenapa gue tiba-tiba lupa namanya? Kadang kita brain fog. Iya. Tapi terus udah itu kita appreciate. Yang ini pokoknya yang direct MV Semoga Ada Waktu Luang, yang lagu lain dari Hitam Putih. Nah, gue duduk bareng dia, bang gimana sih di lokasi kayak gitu-gitu. Dia jelasin bla 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 bla. Katanya intinya adalah kamu harus kuasain materi kamu. Kamu harus nguasain apa yang kamu mau bawa di lokasi gitu. Harus dikuasain story-nya lagi kayak gitu-gitu sih bang. Terus aku bilang, enggak, aku tuh takutnya ketika ada orang yang bertanya denganku, terus aku gak bisa ngambil keputusan. Iya, karena kita gak enak kan. Enggak, lebih ke gue takut blank gitu loh bang. Oh iya. Iya, jadi ya udah akhirnya berjalan jadi MV malah ketagihan. Iya, nah, berarti next MV bakal jadi sutradara lagi nih. Ya mungkin, tapi mungkin karena aku berani ngedirect di Perasaan yang Baru Tumbuh MV-nya itu tuh karena emang konsepnya hanya one take gitu. Ada yang one take, terus udah itu pas di belakang baru berubah posisi kameranya bang. Jadi kayak mungkin aku berani. Tapi kalau misalnya di scene-scene yang ruangan ini,
Terus scene yang ruangan ini kayak itu takut sih lumayan. Tapi aku pengen coba karena aku udah terlanjur di industri tersebut dan aku suka. Nice. Iya. Wishlist aktornya siapa buat next MV? Reza Rahardian. Mantap. Aku pernah kayak, wah Reza Rahardian mahal gak sih? Kayak gitu. Iya. Bisa lah, kan nanti turnya sold out kan. Amin ya Allah semoga ya bisa Allah. buat bayar Reza Rahardian. Oke, sekarang aku penasaran lagi nih sama perspektif kamu. Sekarang nih lagi rame dijadiin tren. Ternyata namain nama anak pakai nama mantan. Pandangan kamu apa soal itu? Enggak bisa. Red flag gak? Iya. Kalau aku sama mantan tuh udah move on 100% gitu. Iya. Gak akan ada lagi bayang-bayang tentang dia apalagi namanya. Nah iya itu cowok-cowok banyak yang gitu ternyata. Oh iya. Iya. Cowoknya. Terus kasih nama anaknya cewek. Iya. Pakai nama mantan. Untuk kamu bukan cowok aku ya. Dan itu tren banget ternyata. Gue pikir tadi cuma satu doang teman gue yang kayak gitu. Terus kayak Iya. Di Twitter banyak banget Feb. Oh iya. No. No, red flag. Red flag. Oke, kamu pengalaman terrandom kamu apa sih selama di panggung? Di panggung? Iya ada gak? Yang terrandom tuh dulu lupa lagi. Atau yang absurd yang kayaknya ini gak pernah kepikiran kayak gini. Gak ada. Sumpah, aku kayaknya ada apa enggak ya? Aku lupa. Ya? Nggak kepikiran sekarang berarti. Nggak kepikiran sekarang. Oke. Kalau ada idola yang kamu akhirnya jadi teman kerja bareng, siapa? Idola Virsa. Virsa Besari. Oke. Aku suka tulisannya dari SMA, aku baca bukunya. Oh gitu. Jadi waktu itu sempat pas bikin runtut tuh kayak aku deg-degan untuk nulis bareng sama dia. Duduk bareng dia tuh aku deg-degan, Bang. Jadinya aku kenapa ada celengan rindu gitu di pala kamu lagi? Jadi kayak ngeblank banget. Jadinya ya gimana ya, aku gak bisa nulis. Oke. Tapi akhirnya bisa kayak gitu. Tapi emang karena awalnya tuh aku ngeblank karena ya dia idola aku, bro, Virsa Besari. Sedih di depan kamu sekarang kamu dia tuh, iya Virsa Besari tuh kayak benar-benar musisi yang kayak wow, kenapa dia tuh baik banget, Bang. Dia seperti abang aku sih. Virsa Besari itu baik banget sih sebenarnya. Dia tuh kayak baik banget lah pokoknya. Dia selalu mensupport penyanyi-penyanyi yang baru. Oke. Yang baru. Aku kan dulu terbilangnya masih baru, Bang. Waktu collab sama dia tahun 2021 tuh. Tapi dia mau collab. Dan dia udah trust sama kamu ya. Iya. Nah, ini mungkin kamu bisa ngasih tips buat Feby Putri lain di luar sana gitu ya, yang punya mimpi juga yang sama gitu. Gimana cara meredam starstruck? Apa? Gimana cara meredam starstruck? Starstruck tuh yang kayak yang kayak kamu ketemu Virsa Besari jadi matung, jadi bingung mau ngapain. Itu gimana cara meredam itu? Kamu nge-handle-nya seperti harus apa? Harus percaya sama dirimu bahwa kamu juga berkualitas. Kayak gitu loh, Bang. Aku waktu itu ya seperti itu yang kamu bilang tadi tuh, aku seperti itu di Virsa. Tapi pada akhirnya aku collab lagi sama orang yang lebih senior sama aku. Aku tuh ngebayanginnya pengalaman aku sama Kak Virsa Besari. Aku gak bisa, aku gak boleh kayak gini. Kita lepas dulu seniornya karena kita lagi kerja bareng. Kayak gitu loh, Bang. Tapi tetap ya beradab. Tapi tetap gak bisa ketakutan. Jadi gak bisa mikir gitu loh, Bang. Jadi kayak gue harus percaya diri bahwa kita sama-sama berkualitas. Kayak gitu sih. Percaya akan setara itu ya. Iya, akan setara itu. Walaupun emang dia senior. Gitu, harus tetap beradab juga. Tapi kalau soal itu kayaknya takut gak bisa mikir kalau ketakutan. Oke. Lagu kamu juga dijadiin soundtrack di Home Sweet Loan gitu ya. Ya, itu lagu Suara Kayu aku featuring sama dia. Nah, itu gimana kamu perasaannya waktu akhirnya makin mediumnya makin besar? Yang mana Kembali Pulang? Iya, Kembali Pulang. Aku seneng sih. Aku selalu bersyukur sama ketika karyaku atau karya yang aku featuring di lagu mereka tuh berlayar lebih jauh. Aku selalu bersyukur, Bang. Bersyukur sekali. Aku tuh kalau misalnya kayak gitu, misalnya kayak ada yang naik ke lagu aja, aku tuh selalu melihat kembali aku yang dulu. Kamu yang mana? Kamu yang ngedance? Aku yang baru start, enggak dong. Aku yang baru start di industri. Kayak wow, perjalanan gue dulu seperti ini. Terus lagu gue, karya gue yang gue bikin setengah mati ternyata berjalan jauh gitu ke
ke telinga orang-orang. Entah awalnya yang nggak tahu Feby Putri siapa jadi tahu. Gitu bang. Aku selalu bersyukur sih. Momen apa di yang kamu sadar kalau kamu udah the real musician nih? Di Halu ya. Di Halu. Enggak bukan di Halu. Iya di Halu, tapi itu bukan aku belum 100% menjadi musisi. Tapi aku senang mempunyai Halu karena aku merasa aku udah jadi musisi, tapi aku belum merasa menjadi musisi. Ngerti gak sih? Ngerti gak? Maaf banget. Aku itu 100% sadar aku musisi itu di setelah album Riuh, album pertamaku. Nah aku akhirnya memiliki banyak lagu yang bisa aku bawa manggung, dan bukan menyanyikan lagu orang lagi. Udah enak tuh ya, ngatur setlistnya udah enak. Musisi gue nih. Iya, jadi kayak ini lagu apa lagi ya? Akhirnya punya lagu sendiri yang bisa dimasukin ke setlist. Sama kayak tour ini tuh tour Hitam Putih ini tuh kayak lagu apa yang gue mau bawain gitu loh bang. Hitam Putih kan udah semua nih, tapi durasinya belum cukup. Jadi aku minta bantuan teman-teman untuk memilihkan setlist biasanya. Kayak gitu. Aku tour buka banget sih sama followersku. Dari Instagram ya. Kalau TikTok kan udah beda tuh. Kayak aku rasa kalau TikTok tuh kayak semua kalangan. Terus dia nge-scroll video, dia mempertanyakan ini Feby Putri siapa. Sedangkan di followers juga kan udah tahu nih Feby Putri. Iya bener. Kalau di TikTok aneh banget gitu kayak. Tapi kamu ada gak sih kayak video sound kamu kan identik dengan yang sedih-sedih gitu kan? Video TikTok tersedih yang pernah kamu lihat pakai sound kamu apa? Wah, banyak lagi. Yang kamu inget deh. Bisa sebut brand gak sih? Boleh. Oke. Ada driver Gojek disurprisein sama teman-teman driver Gojek juga. Itu seru banget. Tapi kayak ya sedih juga karena kayak terharu ngeliat videonya gitu loh bang. Terus apa lagi ya? Banyak banget sih yang biasanya. Lagu Usik sih juga paling banyak tuh. Tapi menurutku Tuhan itu baik. Itu kan menurut aku ketika aku sekarang masih menyanyikan lagu Usik dengan lirik tapi menurutku Tuhan itu baik, aku tuh dalam hati teriak iya baik banget gitu loh bang. Aku ngerasa Tuhan Allah tuh baik banget kayak mengatur jalanku, merangkai ceritaku satu persatu bagaimana gitu. Oke. Kamu pernah ada di fase yang kamu marah sama Tuhan gak? Enggak. Enggak ada. Oke. Adanya itu yang waktu kayak umur berapa ya? Pas pindah ke sini kayak sholatnya masih bolong-bolong, kayak ya masih masih umur berapa ya waktu itu 18 kayak sholatnya masih bolong-bolong dan lain-lain. Jadi kayak enggak memprioritaskan itu enggak gitu. Tapi ada satu kejadian di mana aku kayak Allah baik-baik kayak gitu. Allah baik-baik kayak gitu. Ada satu kejadian. Bener sih. Tapi kamu percaya gak sih kalau iman itu naik turun? Iman itu percaya banget. Sampai sekarang pun juga percaya iman naik turun. Iya sih bener. Kamu berarti sholat 5 waktu cukup rajin? Ya kalau aku subuh yang suka susah. Sama subuh yang kurang kurang. Tapi kalau misalnya aku begadang, aku tuh insya Allah bisa nunggu sampai subuh tuh. Sekalian. Iya bener. Tapi emang subuh tuh paling ya Allah challenging sih. Iya challenging sih sebenarnya. Itu dia. Impian apa? Ya, silakan. Mungkin setelah ini sih. Semoga ya, amin. Iya, karena kalau dibahas tuh jadinya kayak gini bang, ngerti gak? Iya, punya isi ketakutan jadi kalau refleksi diri. Iya, jadi refleksi diri gitu. Itu dia makanya. Makasih ya bang udah bahas. Makasih juga udah mau jawab ya. Feb, banyak orang yang kayak menjadikan lirik lagu kamu tuh suatu quotes gitu kan. Okay. Tapi buat kamu sendiri dari semua lagu kamu yang paling quotable tuh yang mana sih? Usik. Usik. Dan kalau di album Hitam Putih itu ada guratan tangan. Dan kalau quotes kan, bukan puisi kan. Iya guratan tangan sama perasa yang baru tumbuh. Bagian yang mana? Kalau perasa yang baru tumbuh tuh, tidakkah hari-hari terasa ingin mengacaukan pikiranmu? Boleh saja kau berhenti sejenak tapi tidak dengan hidupmu. Kayak gitu bang. Jadi sebenarnya kita kalau misalnya di titik terendah, gak apa-apa berhenti dulu, tapi bukan hidup. Tapi bukan berhenti hidup gitu. Oke. Banyak banget di DM ku itu kayak menceritakan hidupnya. Dia berada di titik terendah dan dia tuh merasa solusinya adalah mengakhiri hidup.
Oke. Padahal bukan. Jadi aku ngerasa tuh aku akan tolong kamu dengan karya aku. Kamu dengerin. Dan ternyata kalau misalnya emang audio cuma telinga yang mendengarkan gak cukup, aku buatin MV-nya gitu. Aku buatin visualnya biar kamu lihat. Keren banget ya. Ya gitu loh bang, aku sesak banget. Aku tau gak, aku sampai ada beberapa gak bales DM-nya karena aku tuh bener-bener energi aku tuh kayak udah, energi aku tuh udah apa ya, down juga ngedengar cerita mereka. Kau bingung mau mulai dari mana kata-kata balesnya? Iya. Tapi ada beberapa yang aku balas. Tapi kalau yang aku balas, kalau aku nggak balas, biasanya itu adalah aku juga ikut down. Energinya ikut transfer gitu. Jadi kayak gak bisa, kayak gue juga sesak napas bang. Iya. Kenapa orang-orang tuh selalu menyangka solusinya adalah mengakhiri hidup. Tapi lagi-lagi gue nggak menghakimi mereka sih, apa yang mereka rasakan. Tapi semoga tetap waras dan semoga tetap hidup. Amin. Aja sih. Amin. Terima kasih banyak Feby Putri. Sama-sama. Sudah hadir di hidup kita semua gitu. Maksudku pasti banyak yang terbantu juga dengan karya kamu. Dan terima kasih juga sih orang-orang yang bercerita ke aku. Aku tahu mereka mungkin gak punya tempat cerita atau gimana, aku nggak tahu. Tapi terima kasih sudah menjadikanku tempat cerita. Gak apa-apa, gak apa-apa banget, cerita aja di DM. Di DM Instagram atau di DM TikTok? Instagram. Aku gak sering buka DM TikTok. Instagram. Instagram. Ya? Bener ya. Kamu ingin meninggal dengan kondisi seperti apa sih? Sesuai yang ditakdirkan aja. Gak ada yang kayak pengen legacy apa gitu? Apa? Legacy. Enggak. Peninggalannya. Aku sesuai yang ditakdirkan aja. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Untuk di umur sekarang aja kamu udah legend menurut aku. Wah. Iyalah. Ya Allah, amin. Gokil sih. Impian yang belum tercapai apa? Impian yang belum tercapai udah tercapai semua. Kalau mimpi ya. Udah tercapai semua, alhamdulillah. Paling bentar insya Allah nikah udah. Itu udah semua udah fulfill ya? Iya. Alhamdulillah. Baik. Kalau gitu berarti itu kan tadi kan kita ngobrolin dari Feby Putri yang 2018 ke yang 2025. Halo. Nah berarti sekarang kita ngomongin Feby Putri ke yang 2031. Kamu mau ngomong apa ke Feby Putri 2031? 2031 semoga kamu tetap sehat selalu, Feby Putri. Semoga tetap sehat selalu dan tetap melakukan apa yang kamu inginkan. Dan gak ada lagi orang yang larang-larang kamu. Nah, itu dia. Amin. Tetap rock and roll ya. Rock and roll. Dan jangan lupa buat subscribe Beranda Indonesia juga. Sampai ketemu di breakdown berikutnya. Gue Akbari. Aku Feby Putri. Pamit, bye-bye. Bye-bye.